Pemirsa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD melanjutkan kampanye pemilihan presiden 2024 ke sejumlah wilayah untuk menyerap aspirasi rakyat. Sementara itu Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto yakin dengan dukungan Presiden Joko Widodo kepada Ganjar Pranowo. Calon Presiden Ganjar Pranowo memulai kampanye dengan mengunjungi kantor Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres atau TKRPP di Karawang Barat, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, Ganjar mengajak relawan dan kader partai politik pengusung untuk turun langsung melakukan door-to-door dalam berkampanye. Ganjar meminta para relawan gencar mensosialisasikan program-program calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 ke masyarakat. Di Ciamis, Jawa Barat, calon wakil presiden Mahfud MD bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung. Di pesantren ini, Mahfud menghadiri dialog kebangsaan dengan para kiai dan ulama sepriangan timur. Materi kebinekaan dan keagamaan, Mahfud juga menyerap aspirasi dari para guru madrasah terkait honor yang kurang layak. Mahfud berjanji akan memberikan perhatian serius terkait masalah guru madrasah serta marbot masjid. Programkan di agenda kami untuk menginventarisasi guru-guru madrasah yang selama ini karena tidak diakreditasi lalu dibiarkan begitu aja. Kemudian marbot masjid tuh banyak tuh orang kerja di masjid dan sebagainya, tidak ada yang mikirin siapa yang ngasih makan, siapa yang ini gitu. Itu nanti akan didata semua, lalu kita kasih jatah lah untuk biaya perawatan. Sementara itu dalam konferensi pers menanggapi debat perdana pemilu calon presiden dan wakil presiden, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menilai bahwa Presiden Joko Widodo mendukung Ganjar Pranowo. Menurut Hasto, hal tersebut terlihat dari kunjungan kerja Presiden ke sejumlah wilayah yang lokasinya terlebih dahulu didatangi Ganjar saat kampanye. Yaitu Pak Jokowi membantu Pak Ganjar. Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka ketika Pak Ganjar di NTT, kemudian Pak Jokowi ke NTT, itu kan artinya rakyat melihat Pak Jokowi di belakang Pak Ganjar. Maka hal-hal yang baik dari Pak Jokowi disempurnakan, diperbaiki, dinaikkan daya kegunaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, demi menjaga kondusivitas selama pemilu, relawan Prabowo Gibran menginstruksikan jajarannya untuk menangkal berita hoax yang marak beredar pasca debat Capres. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menghadiri acara refleksi menyambut Natal dan Tahun Baru di Gedung Nusantara 4 Kompleks DPR MPR, Senayan, Jakarta. Demi memenangkan pasangan Capres nomor urut 2 Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang, relawan Pandawa 5 menggelar konsolidasi bersama simpatisan relawan dan 9 parpol koalisi pendukung di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 3 juta pemilih yang didominasi generasi milenial dan Gen Z menjadi target suara relawan. Dari 13 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, relawan menargetkan suara 47% untuk kemenangan Prabowo Gibran dengan pemilu 1 putaran. Sementara demi menjaga kondusivitas selama masa kampanye, relawan Prabowo Gibran menginstruksikan jajarannya untuk sama-sama menangkal berita hoax. Inilah pesta demokrasi, makanya Pak Prabowo selalu meminta kepada para pendukungnya kita sambut pesta demokrasi ini dengan gembira. Ya kalau seandainya ada yang fitnah, menghina, jogetin aja kata dia kan. Nah itu. Sementara itu Kamis kemarin, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengisi hari kampanyenya dengan meresmikan gelanggang Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa di Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Di acara tersebut, Prabowo sekaligus membuka turnamen Nusantara U17 yang diikuti oleh 16 klub dari seluruh Indonesia. Hari ini rencananya Prabowo akan menghadiri Rakornas Partai Gerindra di Arena J-Expo Kemayoran, Jakarta Utara.
Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan usai berkampanye di Bekasi di acara diskusi santai bersama dengan penyandang disabilitas di Gedung Islamic Center Bekasi, Jawa Barat. Malam harinya Anies Baswedan menghadiri acara refleksi menyambut Natal dan Tahun Baru di Gedung Nusantara 4, Kompleks DPR MPR Senayan, Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, balita laki-laki yang dianiaya oleh pacar tantenya akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya balita malang tersebut sempat koma dan dirawat di rumah sakit selama sepekan. Setelah sempat koma akibat patah tulang leher dan selama seminggu dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Haset, balita yang dianiaya pacar tantenya, meninggal dunia. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur yang menangani kasus korban langsung mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bunda, ini anak yang dianiaya orang tua akhirnya meninggal dunia, Bunda. Ini bagaimana nanti kasusnya, Bunda? Ya nanti ya tunggu Pak Kapolres. Oh ya, Bunda. Ayah kandung korban tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian anak kandungnya. Ia berharap pelaku penyiksaan terhadap anaknya dihukum seberat-beratnya. Hukumannya seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati. Kalau ini sih penyiksaannya udah terlalu lama, udah itu sampai mati, anak kecil lagi. Gimana kalau anak kecil dibikin gitu? Sebelumnya video penganiayaan korban viral di media sosial. Penganiayaan terjadi lantaran pelaku kesal korban sering rewel dan mengganggu hubungan asmara tersangka dan tante korban. Pelaku diringkus kurang dari 1-2 kali 24 jam dan terancam hukuman penjara 15 tahun. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Seorang wanita Parubaya di Cilincing, Jakarta Timur tewas setelah gagal menyelamatkan diri dari kebakaran bengkel miliknya. Bengkel miliknya terbakar setelah seorang pengendara motor yang melawan arah menabrak rak bensin eceran di bengkel tersebut. Solida Utajulu, wanita Parubaya ini tewas setelah terjebak di dalam kamarnya saat bengkel motor miliknya terbakar. Pasca ditabrak oleh pengendara motor yang lawan arah dan hilang kendali di Cakung, Jakarta Timur pada Jumat siang. Sebelumnya, petugas pemadam kebakaran dengan menggunakan alat berat dan gerinda berusaha menjebol tembok kamar korban di lantai 2 untuk menyelamatkan nyawa korban. Namun naas, nyawa korban tidak bisa diselamatkan karena menderita luka bakar di sekujur tubuh. Menurut saksi mata, insiden berawal saat pengendara motor lawan arah dan menabrak bengkel yang juga menjual bensin eceran dan terjadi ledakan. Sementara itu korban sedang memasak di lantai 2 dan tidak berhasil menyelamatkan diri meski suami korban mengajak korban untuk melompat dari lantai 2. Ceritanya kita melewat depan, jadi kanopinya semua menutupi akses masuk ke dalam bengkel atau rumah si korban. Alhamdulillah kita langsung membuka akses di samping lewat perusahaan. Ternyata pas kita bongkar dan dekat awningnya atau kanopinya itu ada tangga naik. Langsung kita menuju ke sana, kita dapati kamar, di situ ada istri korban. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sementara wanita pengendara motor yang menjadi penyebab kebakaran dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka bakar serius. Kasus ini dalam penyelidikan pihak kepolisian sektor Cakung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Diduga akibat mengalami pecah ban, sebuah truk trailer bermuatan gulungan kertas ludes terbakar di ruas jalan tol dalam kota Tambora, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat membakar truk trailer berbuatan gulungan kertas di ruas jalan tol dalam kota Grogol, Petamburan, Tambora, Jakarta Barat. Material muatan truk yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga sulit dipadamkan. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan mengerahkan 5 unit beserta puluhan personel untuk memadamkan amukan si jago merah.
Agar kobaran api tidak membahayakan pengendara lain, petugas melakukan pemadaman dengan menggunakan cairan fluor. Peristiwa kebakaran ini bermula saat truk trailer melaju di jalan layang tol dalam kota dari arah Semanggi menuju bandara tiba-tiba mengalami pecah ban. Namun saat pengemudi menghentikan paksa truk, ternyata terjadi gesekan sehingga menimbulkan api dan memicu kebakaran. Kesulitannya kita jalannya itu hambatannya yaitu satu, karena yang terbakar kertas itu gulungan yang begitu besar dan yang terbakar itu dari bawah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 300 juta rupiah. Selanjutnya kasus kebakaran ditangani pihak kepolisian lalu lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang di tempat dalam perkara sengketa lahan di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemilik ruko yang kecewa dengan kasus tersebut menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut keadilan. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang fisik atau di tempat perkara di kawasan Ruko Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sidang diwarnai aksi unjuk rasa yang dilakukan pemilik lahan. Sambil membentangkan spanduk dan berteriak-teriak, pemilik lahan meminta keadilan agar tuntutan pemohon digugurkan. Kasus ini bermula dari adanya jual beli ruko. Pada saat proses penjualan, termohon tidak sama sekali terima uang penjualan, namun pemohon langsung mengakui sebagai pemilik, sementara sertifikat masih atas nama kliennya. Dan ketika adanya gugatan, mereka menunjukkan adanya kwitansi atas nama orang lain, bukan antara Haryanto Latifah klien kami dengan Tirardian Sabta Pamarta, yaitu tergugat, ya kan? Tapi menggunakan kwitansi lain atas nama orang lain. Sidang sendiri akan dilanjutkan pada tanggal 20 Desember di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda memeriksakan barang bukti dan saksi-saksi. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Mulyani, seorang penjaga ternak di Serang, Banten yang menjadi tersangka setelah menikam pencuri hingga tewas menemui titik terang. Mulyani ditangguhkan penahanannya oleh Kejari Serang meski harus wajib lapor. Mulyani, seorang penjaga ternak asal lingkungan Ketileng, Kota Serang, Banten yang menikam pencuri hingga tewas, ditangguhkan penahanannya oleh Kejari Serang. Mulyani sempat ditahan di rutan Serang sejak Kamis 7 Desember 2023 lalu akibat perbuatannya menikam pencuri yang hendak mengambil kambing ternak yang dijaganya pada Februari lalu. Istri Mulyani pun merasa senang dapat berkumpul kembali di rumah karena kurang lebih seminggu lamanya sang suami ditahan di rutan kelas 2 Serang. Saking senangnya, terima kasih banyak semuanya pada membantu Bapak, Ibu, keluarga Ibu, ucapin terima kasih. Penangguhan penahanan dilakukan setelah adanya pengajuan dari pihak keluarga. Meski demikian, Mulyani diwajibkan lapor selama seminggu 1 kali hingga nanti persidangan berjalan. Penangguhan penahanan ini paling tidak si tersangka dalam hal ini harus bisa hadir ketika persidangan akan berjalan, sehingga dia harus memenuhi kewajibannya sebagai tersangka atau terdakwa nanti di persidangan. Sebelumnya Mulyani dilaporkan atas dasar pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriyadi, iNews melaporkan. Bandar narkoba di Subang, Jawa Barat digerebek polisi di sebuah hotel. Dalam mengedarkan sabunya, pelaku menggunakan sistem tempel di kebun dan rumah kosong. Inilah detik-detik Satuan Reserse Narkoba Polres Subang menggerebek PA, seorang diduga bandar sabu di sebuah penginapan di Kecamatan Dawan, Subang, Jawa Barat. PA merupakan warga Kelurahan Dangger, Subang ini digerebek saat hendak indahoy dengan pasangannya. Dalam penggerbekan tersebut, polisi menemukan peta di ponsel pelaku. Lalu polisi membawa pelaku ke lokasi peta yang mengarah ke 4 titik, yaitu di kebun dan rumah kosong. Di lokasi tersebut, polisi menemukan 4 paket sabu yang disimpan pelaku di atas pohon.
bawah pohon, tembok, serta di atas pintu rumah kosong. Beruntung sabu tersebut berhasil disita sebelum diambil oleh pembeli. Menurut polisi, pelaku merupakan bandar narkoba dengan modus tempel di kebun dengan berpura-pura sebagai pemburu-buru. Yang dimana tersangka dalam mengedarkan narkotika di sabu ini dengan cara menempelkan di kebun, dan yang bersangkutan atau tersangka ini berpura-pura sedang mencari burung di kebun. Usai digerebek, pelaku dibawa ke Mapolres Subang untuk dilakukan pemeriksaan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Polisi kini juga masih memburu pelaku yang memberikan sabu kepada tersangka. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pasien terkonfirmasi COVID-19 masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan peningkatan kasus bukan dipicu varian baru, melainkan subvarian EG atau Omikron. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten masih merawat 3 pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Umumnya para pasien COVID-19 yang menjalani perawatan di RSU Tangerang Selatan dengan kategori ringan hingga sedang. Tak hanya itu, guna menekan angka penyebaran COVID-19, saat ini pihak RSU Tangerang Selatan juga mewajibkan kembali pemakaian masker di seluruh ruang lingkupnya. Dr. Lana Marita selaku Kepala Bidang Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan mengatakan jika sebelumnya pihak rumah sakit merawat 10 pasien COVID-19, namun 7 orang saat ini sudah menjalani isolasi mandiri di rumahnya, sedangkan 3 lainnya masih menjalani perawatan di RSU Tangerang Selatan. Gejalanya bervariatif, tetapi itu dengan ada komorbidnya masing-masing. Untuk pengetatan yang jelas kami untuk sekarang ini untuk pengunjung maupun pasien atau masyarakat yang melakukan pengobatan atau konsul ke RSU Tangsel diwajibkan untuk memakai masker lagi dan menjaga prokes protokol kesehatan. Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan juga menambah ruangan transit di ruang rawat inap isolasi dan tenaga medis untuk pelayanan khusus pasien COVID guna mengantisipasi lonjakan COVID-19. Sementara itu diperkirakan puncak kenaikan COVID-19 terjadi 2 pekan lagi atau bertepatan dengan libur panjang sekolah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan peningkatan kasus COVID-19 bukan dipicu varian baru, melainkan subvarian EG atau Omikron. Varian tersebut dibawa pelaku perjalanan dari luar negeri. Saya informasikan di sini, ini bukan varian baru, ini subvarian EG. Variannya tetap Omikron, ya, varian Omikron. Varian Omikron itu ciri-cirinya menyebarnya cepat, tapi fatality rate-nya sangat rendah. Itu sebabnya kita lihat kenapa yang masuk rumah sakit dan sampai meninggal itu sampai sekarang sangat sedikit di kita, ya, sangat sedikit. Kalau toh pun ada, sebenarnya dia meninggalnya bukan karena COVID, dia karena penyakit yang lain. Masyarakat dihimbau meningkatkan protokol kesehatan dan melengkapi vaksinasi COVID-19 dosis ketiga sebagai upaya pencegahan. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Seorang pria parubaya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban terkaman buaya pada bagian kaki saat mencari sayur di pinggir sungai di Kecamatan Panakukang. Akibatnya korban mendapat 25 jahitan usai menjalani perawatan di rumah sakit. Seorang warga Kecamatan Panakukang, Makassar digigit buaya saat sedang mencari sayur di pinggir Sungai Lakang. Korban mengalami luka di bagian betis dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Akibat gigitan buaya, korban harus mendapat 25 jahitan di betis kanannya. Satu itu satu lari turun lagi. Oh, jadi pas kena gigi langsung turun. Itu berapa jahitan Pak yang lukanya? 25 ya. Kalau gigitan berapa gigitan? 5. Ada 5. Satu kali cuma 5 langsung gigitan. Diketahui lokasi Sungai Lakang sering terlihat sejumlah buaya. Demi keselamatan, warga diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar sungai. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia PBPOPSI menggelar Musyawarah Nasional 2023 di Lido, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Munas ini, Haritanu Sudibyo terpilih kembali menjadi Ketua Umum PBPOPSI periode 2023 hingga 2027. Haritanu Sudibyo kembali terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia periode 2023-2027. Hal ini diumumkan setelah Musyawarah Nasional PBPOPSI 2023 digelar di Hotel Lido Lake Resort, Bogor, Jawa Barat. Dalam Musyawarah Nasional POPSI 2023 yang dibuka langsung oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo ini, para peserta dari 35 provinsi mendengarkan laporan kegiatan PBPOPSI selama kepemimpinan Haritanu Sudibyo periode 2019-2023. POPSI secara organisasi berjalan dengan baik dan juga secara pembinaan dan juga pengembangan pelatihannya komitmennya sangat tinggi, dan ini bisa dilihat dari berbagai perolehan kejuaraan dunia dan juara-juara di tingkat regional maupun Asia, di mana atlet Indonesia banyak sekali yang mendapatkan predikat juara dan juga prestasi. Terima kasih atas kepercayaan diberikan oleh seluruh peserta, karena semua hadir, 35 pengprov hadir pada Munas ke-16 kali ini. Tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki biliar di Indonesia dalam berbagai perspektif, baik wasitnya, kemudian pelatihnya, kemudian juga medianya supaya memberitakan, kemudian juga kompetisinya lebih banyak lagi, termasuk kompetisi internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Di bawah kepengurusan HT, POPSI telah mampu melahirkan atlet biliar terlatih melalui beragam kompetisi taraf nasional dan internasional. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Esra Ambarita, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, liburan akhir tahun merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu bersama keluarga. Lido Lake Resort by MNC Hotel menawarkan pengalaman spesial untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga. Adventure Park yang ada di kawasan Bogor. Jadi ini salah satu wahana yang bisa dicoba untuk menghabiskan libur akhir tahun bersama keluarga. Yuk kita langsung cobain. Bagi Anda yang berencana menghabiskan momen liburan akhir tahun bersama keluarga di Bogor, Lido Lake Resort menjadi solusinya. Hotel Bintang 5 yang berada di kawasan ekonomi khusus MNC Lido City ini dapat ditempuh dengan waktu 1 jam dari Jakarta melalui akses tol Pocimi. Di sini Anda bisa mengajak sang buah hati untuk bermain di Lido Adventure Park, mulai dari memetik stroberi, memberi makan rusa mengendarai ATV, bermain di area Kids Adventure Race, high rope, hingga flying fox sepanjang 300 meter. Lido Lake Resort ini merupakan resort bintang 5 pilihan keluarga yang tepat untuk liburan akhir tahun. Karena kita memiliki paket Christmas Getaway dan juga New Year Adventure Festival. Jadi di periode itu kita sudah memiliki paket yang menginap sudah termasuk berbagai aktivitas dan kegiatan menarik serta dinner makan malam spesial. Pengalamannya seru banget ya di sini ya kayak. Soalnya di sini tuh kan fasilitasnya lengkap banget, terus kids friendly, makanya cocok banget yang bawa anak. Terus aksesnya juga benar-benar mudah banget dijangkau. Kita dari Jakarta tuh cuma sekitar 1 jam, keluar tol udah langsung nyampe. Spesial libur akhir tahun, Lido Lake Resort menawarkan paket New Year Adventure Fest yang di dalamnya sudah termasuk menginap 1 malam, breakfast, paket outbound hingga spesial dinner. Dari Bogor, Jawa Barat, Ayu Pratiwi, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Pemirsa, menikmati keindahan biota laut di Pulau Tegalmas, Pesawaran, Lampung. Bersnorkeling, menjelajah alam laut nan mempesona. Ngomongin Pulau Tegalmas tentunya nggak bakal komplit kalau kita nggak nikmatin pesona baharinya. Nah, Tradikers, ini dia nih salah satu spot snorkeling yang bakal kita coba jajal. Jaraknya nggak jauh kok, ya paling cuma sekitar 15 menit. Deket kan dari Pulau Tegalmas? Oke, Tradikers, sekarang kita udah ada di spot snorkeling, tepatnya di Spot Mariam. Jadi katanya di sini
di minggu lalu gue pas diving, gue masih penasaran. Gue belum ketemu yang gue sebut kemarin itu tuh. Ada deh pokoknya. Semoga aja kali ini gue ketemu. Ya udah, kita langsung turun aja. Tradikers, see you on the other side. Ekosistem laut yang masih asri dan terpelihara dengan baik benar-benar bikin gue terpesona. Gak heran deh kalau biota laut yang ada di perairan ini punya banyak banget varian. Nih lo lihat, mulai dari terumbu karang, anemon, sampai clownfish atau ikan badut yang jadi penghuninya. Waduh, lucu banget. Gemes. Gue gemes. Kebetulan cuaca lagi mendukung. Cakung, cuaca mendukung. Jadi visibility-nya jernih banget. And Vin, katanya nih, warga di sini punya cemilan alami yang bisa diambil langsung dari laut. Apa ya? Mau nyobain nggak, Vin? Tadi snorkeling, terus gue ketemu sama ini. Oyster, katanya ini tuh enak banget. Mau nggak lo? Gue pecahin ya buat lo, Ban. Buat cemilan sore enak kayaknya sih ya, oyster ya. Ini coba. Nih. Gue sukanya itu kalau dingin, terus dipakai lemon. Wah, enak banget. Baru fresh. Itu yang manis? Mungkin nggak, ntar lagi tadi lagi. Nah, ini enak. Wow, manis. Thank you, Pak. Thank you. Ya. Masa percaya sama laban. Lanjut lagi. Berapa adik? Tambah panas. Lama-lama berenang di dalam air, lemes juga ya. Aduh. Tradikers belum nemu juga, mungkin belum jodoh ya. Mungkin next time gue bakalan balik sini lagi buat ketemu si yang gue sebut tadi. Apa tuh? Black Tea. Yoi, lu lihat aja tuh sunset di sini, di tengah laut, di tengah kapal, nikmatin sunset. Kurang sempurna apa coba? Sumpah di sini bawah laut sama atasnya sama-sama indah. So, tetap di Travel Addict.